Pada tahun 1988, seorang penulis asal Brasil bernama Paulo Coelho menerbitkan sebuah novel yang tampak sederhana. Tokohnya bukan seorang raja, bukan ilmuwan, bukan pula pahlawan perang. Ia hanyalah seorang penggembala muda yang memutuskan meninggalkan kehidupannya demi mengejar sebuah mimpi. Sekilas kisah itu terdengar biasa, namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi pertanyaan-pertanyaan yang telah menghantui manusia selama ribuan tahun. Mengapa kita ada di dunia ini? Apakah takdir benar-benar ada? Dan apakah setiap manusia memiliki tujuan hidup yang unik? Novel The Alchemist bukanlah cerita tentang emas, sihir, atau harta karun. Semua itu hanyalah simbol. Harta karun dalam kisah ini mewakili sesuatu yang jauh lebih berharga. Makna hidup, keberanian mengikuti kata hati, dan perjalanan panjang untuk mengenal diri sendiri. Itulah sebabnya buku ini mampu menyentuh jutaan pembaca dari berbagai budaya. Sebab pada akhirnya, setiap orang pernah merasa tersesat. Setiap orang pernah bertanya, apakah jalan yang sedang ditempuh adalah jalan yang benar? Santiago adalah seorang pemuda yang memilih menjadi penggembala. Banyak orang menganggap pilihan itu aneh. Ia sebenarnya memiliki kesempatan menjalani kehidupan yang lebih mapan, tetapi ia justru memilih berjalan bersama kawanan dombanya, berpindah mengikuti musim, dan hidup tanpa terikat pada satu tempat. Baginya, domba-domba itu bukan sekedar hewan ternak, mereka adalah teman perjalanan. Bersama mereka, Santiago melihat kota-kota baru, bertemu orang-orang yang berbeda, dan mempelajari dunia sedikit demi sedikit. Ia percaya bahwa setiap perjalanan selalu membawa cerita baru. Namun ada satu hal yang mulai ia sadari. Domba-dombanya tidak pernah bertanya kemana mereka akan pergi. Mereka hanya mengikuti rumput yang hijau dan air yang tersedia. Selama kebutuhan mereka terpenuhi, mereka merasa cukup. Suatu hari, Santiago memandangi kawanan dombanya dengan sebuah pemikiran yang mengganggunya. Bukankah banyak manusia menjalani hidup dengan cara yang sama? Bangun setiap pagi, melakukan rutinitas yang sama, mengejar kebutuhan yang sama, lalu mengulanginya lagi keesokan hari, tanpa pernah bertanya apakah itulah kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Pemikiran itu terus menghantuinya. Ia memang mencintai kebebasan yang dimilikinya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa kebebasan itu belum lengkap. Seolah ada sesuatu yang terus memanggilnya dari kejauhan, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Perasaan itu semakin kuat ketika mimpi tentang harta karun di piramida terus datang berulang kali. Mimpi itu tidak lagi terasa seperti bunga tidur. Ia mulai menjadi beban yang memenuhi pikirannya setiap hari. Santiago berusaha mengabaikannya, tetapi semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh. Pada akhirnya, ia memutuskan mencari seseorang yang dapat menjelaskan arti mimpi tersebut. Mungkin jawabannya akan membuatnya tenang. Mungkin juga justru akan mengubah seluruh hidupnya. Tanpa ia sadari, langkah kecil itu adalah awal dari perjalanan yang akan membawanya melintasi lautan, menyeberangi gurun, menghadapi kehilangan, menemukan cinta, dan pada akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta karun itu sendiri. Karena terkadang takdir tidak mengetuk pintu dengan suara yang keras. Ia datang dalam bentuk rasa penasaran yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan hanya mereka yang berani mengikutinya yang akan mengetahui kemana jalan itu sebenarnya bermuara. Rasa penasaran yang terus mengganggu pikirannya akhirnya mendorong Santiago menemui seorang perempuan tua yang dikenal mampu menafsirkan mimpi. Dengan sedikit keraguan, ia menceritakan mimpi yang selalu berulang tentang seorang anak kecil yang membawanya ke piramida Mesir dan menunjukkan sebuah harta karun yang terkubur di sana. Setelah mendengarkan dengan saksama, perempuan itu tidak memberikan penjelasan yang rumit. Ia hanya berkata bahwa jika Santiago ingin mengetahui kebenarannya, ia harus pergi ke Mesir. Jawaban itu terdengar begitu sederhana, tetapi justru membuat pikirannya semakin kacau. Bagaimana mungkin seseorang harus menempuh perjalanan sejauh itu hanya karena sebuah mimpi? Selama ini, hidupnya sudah cukup baik. Ia memiliki kawanan domba, memiliki kebebasan, dan tidak kekurangan apapun. Mengapa ia harus mempertaruhkan semuanya demi sesuatu yang bahkan belum tentu nyata? Pertanyaan itu terus memenuhi pikirannya, hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak sederhana, tetapi memiliki tatapan yang begitu tenang. Lelaki itu seolah mengetahui apa yang sedang dirasakan Santiago. Ia berbicara tentang sebuah tujuan hidup yang dimiliki setiap manusia.
Menurutnya, ketika seseorang masih kecil, ia mengetahui dengan jelas apa yang benar-benar diinginkannya. Namun seiring bertambahnya usia, rasa takut mulai mengambil alih. Takut gagal, takut kehilangan, takut ditertawakan. Hingga akhirnya, banyak orang memilih menjalani hidup yang aman daripada hidup yang benar-benar mereka inginkan. Santiago mendengarkan setiap kata itu tanpa mampu memalingkan pandangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang memahami kegelisahan yang selama ini tidak bisa ia jelaskan. Lelaki tua itu kemudian berkata bahwa jika seseorang benar-benar ingin mengikuti tujuan hidupnya, ia harus berani membayar harganya. Tidak ada perjalanan besar yang dimulai tanpa pengorbanan. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Santiago. Ia sadar bahwa jika ingin pergi ke Mesir, ia harus menjual seluruh domba yang selama ini menjadi sumber kehidupannya. Itu bukan keputusan yang mudah. Domba-domba itu telah menemaninya bertahun-tahun. Bersama mereka, ia mengenal kebebasan, menjelajahi berbagai tempat, dan membangun kehidupan yang ia anggap cukup membahagiakan. Tetapi kini, ia dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat. Tetap tinggal dan hidup dengan nyaman, sambil terus bertanya-tanya bagaimana jika mimpinya benar, atau meninggalkan semua yang dimilikinya, demi mengejar sesuatu yang belum memiliki kepastian. Pada akhirnya, Santiago mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia menjual semua dombanya. Dalam satu hari, ia kehilangan kehidupan yang selama ini telah dikenalnya. Kini, ia tidak lagi memiliki kawanan ternak, tidak lagi memiliki pekerjaan, bahkan tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Yang ia miliki hanyalah keyakinan bahwa ada sesuatu di ujung perjalanan yang layak untuk diperjuangkan. Dan seringkali, memang seperti itulah awal dari setiap perubahan besar. Kita tidak melangkah karena sudah mengetahui akhirnya. Kita melangkah karena tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan penyesalan atas keberanian yang tidak pernah kita miliki. Dengan uang hasil penjualan dombanya, Santiago menyeberangi lautan menuju Afrika. Begitu menginjakan kaki di kota Tangier, ia langsung merasakan bahwa dirinya berada di dunia yang benar-benar berbeda. Bahasa yang digunakan orang-orang di sekitarnya tidak ia pahami. Kebiasaan mereka terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mengejar mimpi berarti bersedia meninggalkan tempat di mana segala sesuatu terasa nyaman dan mudah dimengerti. Di tengah kebingungannya, Santiago bertemu seorang pemuda yang mengaku dapat berbicara dalam bahasanya. Pemuda itu menawarkan bantuan untuk mengantarnya menuju tempat yang ingin ia tuju. Merasa menemukan secercah harapan, Santiago mempercayainya tanpa banyak berpikir. Namun kepercayaan itu hanya bertahan beberapa saat. Di tengah keramaian pasar, pemuda tersebut menghilang bersama seluruh uang yang dimiliki Santiago. Dalam sekejap, semua yang ia miliki lenyap begitu saja. Santiago berdiri terpaku. Ia sendirian di negeri asing, tanpa uang, tanpa teman, tanpa memahami bahasa penduduk setempat. Untuk sesaat, ia merasa seluruh perjalanannya adalah sebuah kesalahan besar. Ia membayangkan kehidupan lamanya sebagai penggembala. Mungkin saat itu domba-dombanya sedang merumput dengan tenang. Sementara, ia justru terjebak di tempat yang bahkan tidak ia kenal. Rasa takut mulai berubah menjadi penyesalan. Namun setelah berjam-jam tenggelam dalam keputusasaan, Santiago menyadari satu hal. Jika ia memutuskan pulang sekarang, ia memang bisa kembali hidup seperti dulu. Tetapi pertanyaan tentang mimpi itu akan tetap hidup di dalam dirinya. Ia akan terus bertanya bagaimana akhir dari perjalanan yang bahkan belum sempat ia jalani. Kesadaran itulah yang membuatnya bangkit. Untuk bertahan hidup, Santiago menerima pekerjaan di sebuah toko kristal milik seorang pedagang tua. Hari-harinya diisi dengan membersihkan gelas-gelas kristal, melayani pembeli, dan membantu toko itu berkembang. Sedikit demi sedikit, ia mulai mengenal pemilik toko tersebut. Pedagang itu memiliki impian yang telah ia simpan selama bertahun-tahun, yaitu pergi ke Mekah. Namun impian itu tidak pernah benar-benar ia wujudkan. Selalu ada alasan untuk menunda. Selalu ada ketakutan bahwa jika impian itu tercapai, ia tidak lagi memiliki sesuatu untuk diharapkan. Santiago melihat bagaimana seseorang bisa menghabiskan seluruh hidupnya dengan memelihara sebuah mimpi, tetapi tidak pernah memiliki keberanian untuk mengejarnya. Dari situlah ia belajar bahwa bahaya terbesar bukanlah kehilangan uang atau mengalami kegagalan. Bahaya terbesar adalah membiarkan rasa takut membuat kita berhenti melangkah. Perampokan yang semula ia anggap sebagai akhir dari perjalanannya ternyata hanyalah ujian pertama. Dan tanpa ia sadari, ujian itu sedang membentuk dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat daripada penggembala yang dulu meninggalkan Andalusia. Setelah bekerja cukup lama di toko kristal, Santiago akhirnya berhasil mengumpulkan uang yang bahkan lebih banyak daripada saat ia pertama kali meninggalkan Spanyol.
Kini ia memiliki kesempatan untuk kembali membeli kawanan domba dan melanjutkan hidup seperti semula. Semua kesulitan yang telah ia alami seolah bisa dilupakan begitu saja. Tidak ada seorang pun yang akan menganggapnya gagal. Justru banyak orang mungkin akan berkata bahwa ia telah bertindak bijaksana karena memilih pulang. Namun setiap kali membayangkan dirinya kembali menggembala seperti dulu, mimpi tentang piramida kembali muncul di benaknya. Ia sadar bahwa jika pulang sekarang, ia mungkin akan menjalani hidup dengan nyaman, tetapi tidak akan pernah berhenti bertanya tentang harta karun yang belum pernah ia cari. Akhirnya Santiago memilih melanjutkan perjalanan. Ia bergabung dengan sebuah kafilah yang akan melintasi gurun Sahara menuju Mesir. Di tengah perjalanan itu, ia bertemu dengan seorang pria asal Inggris yang membawa begitu banyak buku tentang alkimia. Pria tersebut percaya bahwa semua rahasia kehidupan dapat ditemukan melalui tulisan-tulisan para ilmuwan dan pemikir kuno. Santiago memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Berbeda dengan pria itu, Santiago hampir tidak memiliki pengetahuan tentang alkimia. Ia tidak memahami simbol-simbol kuno ataupun teori-teori rumit. Selama ini, semua yang ia pelajari berasal dari perjalanan, dari orang-orang yang ia temui, dan dari pengalaman yang benar-benar ia jalani. Hari demi hari berlalu di tengah lautan pasir yang tampak tak berujung. Pada awalnya, gurun terlihat kosong. Tidak ada pohon, tidak ada sungai, dan hampir tidak ada tanda kehidupan. Namun semakin lama Santiago memperhatikan, semakin ia menyadari bahwa gurun sebenarnya tidak pernah benar-benar diam. Arah angin berubah, membawa pesan yang berbeda. Jejak kaki di atas pasir menceritakan siapa yang baru saja lewat. Burung-burung yang terbang rendah menjadi pertanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Bahkan keheningan pun terasa seolah memiliki makna. Perlahan Santiago mulai memahami bahwa dunia berbicara dengan caranya sendiri. Tidak melalui kata-kata, melainkan melalui tanda-tanda yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang benar-benar mau memperhatikan. Selama ini ia terlalu sibuk mencari jawaban yang besar, padahal kehidupan selalu memberikan petunjuk melalui hal-hal yang tampak sederhana. Gurun mengajarkannya untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, lebih banyak mengamati daripada terburu-buru mengambil kesimpulan. Dan tanpa disadari, perjalanan itu mulai mengubah cara Santiago memandang dunia. Ia tidak lagi melihat setiap peristiwa sebagai kebetulan semata. Ia mulai percaya bahwa setiap langkah memiliki alasan, meskipun alasan itu baru akan dipahami jauh di kemudian hari. Perjalanan panjang itu akhirnya mempertemukan Santiago dengan sosok yang selama ini hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut. Seorang alkemis yang tinggal di tengah gurun. Santiago membayangkan ia akan bertemu seseorang yang penuh dengan ramuan aneh atau mantra-mantra misterius. Namun yang ditemuinya justru seorang pria yang tenang, sederhana, dan berbicara dengan keyakinan yang lahir dari pengalaman, bukan dari kesombongan. Sang alkemis tidak banyak mengajarkan teori. Ia lebih sering meminta Santiago memperhatikan dirinya sendiri. Menurutnya, harta terbesar yang dicari manusia bukanlah emas, melainkan kemampuan untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Emas hanyalah lambang. Yang jauh lebih berharga adalah perubahan yang terjadi pada seseorang selama ia berjuang mencapainya. Di bawah bimbingan sang alkemis, Santiago mulai memahami bahwa setiap kesulitan yang pernah dialaminya ternyata memiliki tujuan. Ia pernah kehilangan seluruh uangnya agar belajar berhati-hati. Ia pernah bekerja di toko kristal agar memahami arti kesabaran. Ia pernah menempuh perjalanan panjang di gurun agar belajar membaca kehidupan dengan lebih tenang. Semua pengalaman yang dulu terasa menyakitkan ternyata sedang membentuk dirinya sedikit demi sedikit. Sang alkemis kemudian mengatakan sesuatu yang terus terngiang di kepala Santiago, bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah kegagalan, melainkan rasa takut untuk mengikuti suara hatinya sendiri. Banyak orang memilih hidup yang biasa-biasa saja karena merasa lebih aman. Mereka menghindari risiko, menghindari rasa sakit, dan menghindari ketidakpastian. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka juga sedang menghindari kemungkinan untuk menemukan kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Untuk membuktikan apa yang selama ini diajarkannya, sang alkemis membawa Santiago lebih jauh ke dalam gurun. Di sana, Santiago dipaksa menghadapi rasa takutnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun rasa takut itu terus mengikuti. Sama seperti logam yang harus melewati api agar menjadi lebih murni, manusia pun harus melewati penderitaan agar mampu mengenali kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya.
Dan saat itulah Santiago mulai memahami bahwa perjalanan ini tidak sedang membawanya menuju harta karun. Perjalanan ini sedang membentuknya menjadi seseorang yang pantas menemukan harta itu. Di tengah oasis yang menjadi tempat persinggahan para pengembara, Santiago bertemu seorang perempuan bernama Fatima. Pertemuan itu begitu sederhana, tetapi cukup untuk membuat hatinya berubah. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Andalusia, Santiago merasa menemukan seseorang yang ingin ia temui setiap hari. Di hadapan Fatima, semua kelelahan akibat perjalanan panjang seolah menghilang begitu saja. Namun kebahagiaan itu justru menghadirkan sebuah dilema baru. Santiago mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia harus mengakhiri perjalanan ini dan tetap tinggal bersama Fatima, atau terus melanjutkan pencarian harta karun yang belum tentu benar-benar ada. Bukankah ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas? Ketika Santiago mengungkapkan kegelisahannya, Fatima tidak memintanya untuk tetap tinggal. Ia tidak menangis, tidak memohon, dan tidak menjadikan cinta sebagai alasan untuk menghentikan langkah Santiago. Dengan tenang, ia berkata bahwa gurun telah mengajarkannya untuk menunggu. Jika memang Santiago adalah bagian dari takdirnya, maka suatu hari ia pasti akan kembali. Jawaban itu membuat Santiago terdiam. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa cinta yang sejati bukanlah cinta yang mengikat seseorang agar tetap berada di sisi kita. Cinta yang sejati justru memberikan kebebasan untuk menyelesaikan perjalanan yang harus dijalani. Sebab seseorang yang meninggalkan mimpinya demi cinta mungkin akan tetap tinggal secara fisik, tetapi hatinya akan terus mengembara ke tempat yang tidak pernah berhasil ia capai. Santiago akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan. Keputusan itu bukan karena ia lebih mencintai harta karun daripada Fatima. Justru karena ia mencintainya, ia tidak ingin kembali sebagai seseorang yang dipenuhi penyesalan. Ia ingin kembali sebagai pribadi yang telah menyelesaikan panggilan hidupnya. Dari Fatima, Santiago belajar bahwa cinta bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Cinta adalah kekuatan yang membuat seseorang berani melanjutkan perjalanan itu hingga tuntas. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling dewasa, bukan saling memiliki, melainkan saling percaya bahwa apapun jalan yang harus ditempuh, hati yang benar-benar saling mencintai akan selalu menemukan jalan untuk kembali bertemu. Setelah melewati begitu banyak ujian, Santiago akhirnya tiba di tempat yang selama ini hanya hadir di dalam mimpinya. Di hadapannya berdiri piramida Mesir yang megah, bangunan yang selama berabad-abad menjadi simbol keagungan sekaligus misteri. Ia memandangnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua pengorbanan, semua penderitaan, dan semua perjalanan panjang yang telah ia lalui seolah bermuara di tempat itu. Dengan penuh harapan, Santiago mulai menggali tanah di sekitar piramida, yakin bahwa harta karun yang selama ini dicarinya hanya tinggal beberapa langkah lagi. Namun yang ia temukan bukanlah peti berisi emas. Beberapa orang datang, memukulinya, lalu merampas apapun yang masih dimilikinya. Mereka menertawakan Santiago karena percaya pada sebuah mimpi. Salah seorang di antara mereka bahkan berkata bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang sebuah harta karun yang terkubur di bawah pohon besar yang tumbuh di dalam reruntuhan sebuah gereja tua di Andalusia, tempat seorang penggembala biasa sering tidur bersama domba-dombanya. Tetapi menurutnya, hanya orang bodoh yang akan melakukan perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mengejar mimpi seperti itu. Mendengar kalimat itu, Santiago seketika terdiam. Ia mengenali tempat yang sedang diceritakan orang tersebut. Itu adalah gereja tua tempat ia biasa bermalam ketika masih menjadi penggembala. Tempat di mana semua perjalanan ini dimulai. Saat itu juga, Santiago menyadari kebenarannya. Harta karun yang ia cari selama ini memang ada, tetapi bukan di bawah piramida Mesir. Ia segera kembali ke Andalusia. Sesampainya di gereja tua itu, ia menggali tanah di bawah pohon yang tumbuh di tengah reruntuhan bangunan. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan itu dimulai, tangannya benar-benar menyentuh sebuah peti berisi emas, permata, dan berbagai benda berharga yang telah lama tersembunyi di sana. Ironisnya, harta itu sebenarnya selalu berada begitu dekat dengannya. Tetapi jika Santiago menemukannya sejak awal, ia hanya akan menjadi seorang penggembala yang tiba-tiba kaya. Ia tidak akan mengenal keberanian, tidak memahami arti kehilangan, tidak belajar tentang kesabaran, tidak bertemu Fatima, dan tidak pernah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana. Harta itu memang berada di tempat yang sama, tetapi Santiago belum menjadi orang yang mampu memahami maknanya.
Dan mungkin itulah ironi terbesar dalam kehidupan. Kita sering mencari kebahagiaan di tempat yang sangat jauh, padahal yang sebenarnya sedang dibentuk bukanlah tujuan kita, melainkan diri kita sendiri. Ketika perjalanan itu akhirnya berakhir, Santiago memang pulang dengan membawa harta karun. Tetapi jika dipikirkan kembali, emas itu bukanlah hadiah terbesar yang ia peroleh. Hadiah terbesar adalah semua hal yang terjadi sebelum ia menemukannya. Ia belajar bahwa rasa takut seringkali lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri. Selama seseorang terus membiarkan ketakutan mengendalikan hidupnya, ia tidak akan pernah mengetahui sejauh apa sebenarnya ia mampu melangkah. Ia juga belajar bahwa setiap kehilangan membawa pelajaran yang tidak mungkin ditemukan dalam kenyamanan. Saat seluruh uangnya dirampas, ia mengira hidupnya telah berakhir. Padahal justru dari peristiwa itulah ia bertemu orang-orang yang mengubah cara pandangnya. Seandainya semua berjalan mudah sejak awal, mungkin ia tidak akan pernah bertumbuh. Dari gurun, ia belajar bahwa kehidupan selalu berbicara, tetapi tidak dengan suara yang keras. Dunia memberikan petunjuk kepada mereka yang mau memperhatikan. Kadang petunjuk itu hadir melalui kegagalan, melalui pertemuan yang tidak direncanakan, atau melalui peristiwa yang pada awalnya tampak tidak memiliki arti. Baru setelah perjalanan itu selesai, Santiago menyadari bahwa setiap langkah yang pernah ia lalui ternyata saling terhubung. Dari Fatima, ia memahami bahwa cinta yang sejati tidak pernah menjadi penjara. Cinta tidak meminta seseorang mengubur impiannya. Justru cinta memberikan keberanian untuk terus melangkah, dengan keyakinan bahwa jika dua hati memang ditakdirkan bersama, perjalanan sejauh apapun tidak akan memisahkan mereka. Dan dari sang alkemis, Santiago belajar bahwa perubahan terbesar bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri sendiri. Seseorang mungkin berangkat sebagai orang biasa, tetapi perjalanan mampu mengubah cara ia memandang dunia, menghadapi rasa takut, dan memahami kehidupannya. Pada akhirnya, kisah Santiago mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan sekedar mencapai garis akhir. Sebab ketika seseorang hanya terpaku pada hasil, ia akan menganggap semua rintangan sebagai penghalang. Tetapi ketika ia menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari pembentukan dirinya, bahkan penderitaan pun memiliki makna. Barangkali itulah harta karun yang sesungguhnya. Perjalanan Santiago telah selesai. Ia kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Tetapi ia bukan lagi orang yang sama. Padang rumputnya masih sama. Pohon tempat harta itu terkubur masih berdiri di tempatnya. Langit Andalusia masih membentang seperti dulu. Yang berubah hanyalah Santiago. Ia meninggalkan rumah sebagai seorang penggembala yang dipenuhi rasa penasaran. Ia kembali sebagai seseorang yang telah mengenal keberanian, kehilangan, harapan, cinta, dan makna dari setiap langkah yang pernah ia ambil. Mungkin memang seperti itulah kehidupan bekerja. Kita sering berpikir bahwa tujuan akan mengubah hidup kita. Bahwa ketika impian tercapai, ketika kekayaan telah dimiliki, atau ketika semua keinginan terpenuhi, barulah kita akan menjadi manusia yang utuh. Padahal yang benar-benar mengubah kita bukanlah tujuan itu sendiri. Yang mengubah kita adalah perjalanan menuju ke sana. Karena sesungguhnya, setiap manusia sedang mencari harta karunnya masing-masing. Ada yang mencarinya dalam ilmu pengetahuan, ada yang mencarinya melalui pekerjaan, ada yang menemukannya dalam keluarga, karya, atau pengabdian kepada orang lain. Bentuknya mungkin berbeda, tetapi perjalanan itu selalu dimulai dengan satu hal yang sama, yaitu keberanian untuk melangkah ketika belum ada jaminan bahwa semuanya akan berhasil. Dan mungkin itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh kisah Santiago kepada kita semua. Jika suatu hari nanti kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, apakah kamu akan berkata bahwa kamu telah benar-benar mengikuti panggilan hatimu? Atau kamu justru akan menyadari bahwa selama ini kamu hanya hidup di tempat yang terasa aman, sementara impianmu perlahan menghilang karena tidak pernah diberi kesempatan untuk tumbuh? Sebab pada akhirnya, bukan harta karun yang membuat Santiago menjadi luar biasa, melainkan keberaniannya untuk mencari.